Saya bermula dengan yang bersih dua. Itu memang saya itu agak menyertai. Bersih tiga ni boleh dikatakan saya datang itu agak lambat. Apabila perhatian umum terhadap itu ambega tidak begitu agak serasi. Jadi saya dijemput ataupun digalakkan untuk menyertai supaya iklim yang agak tidak serasi itu menjadi lebih itu munasabah, dan itu sebenarnya saya dijemput dan saya memang berada dalam bersih dua. Bersih tiga memang saya sertai saja sehingga saya dijemput untuk menjadi pengurusi bersama. Walaupun dua wajah, dua kepala, tetapi hati dan suara mewakili bersih itu hampir sama. Saya tidak heran kalau dakwaan dan tuduhan-tuduhan itu kalau dia datang dari pihak itu kerajaan. Memang saya tidak heran. Misalnya yang memulakan saya pikir dengan rasmi adalah mantan Perdana Menteri dan 3 mantan IGP yang mendakwa Bersih Tiga ini bertugas untuk menjatuhkan itu kerajaan. Jawaban saya mudah saja, memang kami memang mau menjatuhkan kerajaan, tapi dengan perjalanan yang bersih. Itu yang kami buat. Kami khayal lah kalau dikatakan bahwasanya kami hanya ingin berhadapan buta saja begitu. Untuk apa? Untuk apa kami harus buang masa kami, pikiran kami, tenaga kami, perancangan kami? Kalau dikatakan ingin menjatuhkan, memang betul ingin menjatuhkan karena kami merasakan kerajaan yang ada ini tidak adil, tidak bersih, tidak jelas dan tidak tulus. Makanya kami ingin menjatuhkannya tapi dengan cara yang bersih. Sebab itu kami tuntut itu. Sebab kami percaya kalau perjalanan campaign khususnya jentera pilihan raya khususnya kalau jalan bersih, kami yakin kerajaan yang ada ini akan jatuh. Jadi kalau dipandang dari situ memang benar. Tapi Anda harus pikir juga yang bercakap itu siapa? Yang bercakap itu mantan Perdana Menteri. Yang bercakap 3 orang mantan IGP. Ya tentu kalau mereka yang bercakap, tentu dalam khayalan dia, dalam perancangan otaknya ialah akan menjatuhkan, akan memberikan itu gambaran bahwasanya bersih ini memang tugasnya ialah untuk merempuh dan menjatuhkan kerajaan. Tapi yang tidak disebut, mereka ingin merempuh dan menjatuhkan kerajaan dengan secara yang jujur, yang bersih, yang tulus, yang ikhlas. Itu tidak disebutkan. Sebab itu saya tak heran soal-soal itu. Dia mau berulang berkata, memang saya tidak heran. Jadi bersih tetap dengan pendiriannya untuk memperjuangkan perjalanan demokrasi yang sebenar, yang bersih. Jadi kerana itu 8 tuntutan itu mengarah ke situ. Dan secara nyata memang tidak dilayan sebenarnya, hanya satu saja yang berhubungan tentang itu saja.
Tapi selagi itu tidak dilaksanakan, tidak dilayan dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, perjuangan ini akan berterusan. Mungkin tidak oleh Ambiga dan saya, tapi perjalanan pergerakan ini akan berterus. Jadi adakah rakyat dikatakan huru hara itu benar-benar kerja rakyat yang hadir ataupun hanya provokasi? Pandangan Pak Samad? Ya, kalau saya memandang daripada bukti-bukti video yang ada itu sendiri menunjukkan bahwasannya mereka yang provok, artinya pihak-pihak yang bertahan itu yang provok, sebab mereka ada segala-galanya. Mereka ada jumlah orang yang terlatih, mereka ada alat-alat yang untuk menyanggah, dan mereka ada kuasa, dan mereka menentukan aliran orang yang hendak demonstrasi itu. Malah saya pikirkan perjalanan itu mereka yang atur, sehingga penunjuk perasaan itu harus berada betul-betul di depan mereka. Cuma tunggu waktu untuk menggugah saja, untuk provok saja. Semua sudah sedia ada. Jadi tidak benar untuk mengatakan bahwasanya barisan demonstran itu yang memulakan. Mereka yang perlu, kemudian mereka memberi alasan yang belum tentu benar dan masih boleh dijawab. Dan apalagi sekarang ini tampaknya mereka bersedia mengadakan jawatan kuasa untuk memeriksa semula, dan tampaknya ahli panel yang pengurusi ahli panel itu adalah bekas IGP, dan bekas IGP itu sendiri yang berkata dalam statement akhbarnya bahwasanya pergerakan bersih itu dia mendakwa yang menjatuhkan itu kerajaan, dan sekarang dia sendiri pula dipilih untuk mempengurusikan perjalanan untuk menilai. Kalau dia sendiri yang sudah memulakan untuk mengatakan ini kumpulan ini didakwa ingin menjatuhkan, bagaimana dia harus ada di situ? Otaknya set. Jadi memilih dia sebagai pengurusi untuk memeriksa apa yang telah berlaku adalah satu pilihan yang jenaka. Apakah ada bersimpan? Ya? Apakah mungkin ada bersimpan? Saya tidak sebelum pihak raya boleh mengatakan, dan saya dengar ini bukan dari sana, orang yang bertanya, Pak, bila bersimpan? Bukan saya mengatakan akan ada bersimpan, mereka yang bertanya bila bersimpan. Jadi itu datang dari rakyat, dia tidak datang dari saya. Dalam mana-mana perjuangan dia tidak cukup dengan kata-kata, apalagi sekarang ini dunia ini berbaur dengan dunia seni, dunia agama, dan oleh karena itu rancangan ekspresi rakyat ini saya pikir menggerakkan dan menajamkan semangat untuk mengarah kepada satu perjuangan yang lebih berdasar itu dan berakar. Dan dasar dan akar itu diberikan nantinya oleh programmer dalam ekspresi rakyat seperti yang terlihat di sini. Misalnya ada amalan sholat hajat, ada pembacaan puisi, ada tayangan multimedia, ada ceramah itu perdana oleh orang-orang yang terkenal seperti di sini oleh Ustadz Nasaruddin
At-Tantawi, Ustadz Hasbullah Muhammad Rizwan, dan diiringkan dengan penghibur atau seni seperti Bob Lokman, dan juga didukung oleh orang yang sebenarnya paham tentang dunia pendidikan. Bekas Dato' Adnan Ibrahim, mantan pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Tentu dia yakin dengan apa yang diperjuangkan, dan saya sokong.